Kamu mungkin merasa sudah cukup salehah hanya karena tidak melakukan dosa besar yang tampak nyata. Kamu merasa aman karena tidak menyakiti orang secara fisik atau tidak melakukan maksiat yang memalukan di mata manusia. Tapi sadarkah kamu bahwa ada lubang-lubang kecil di hatimu yang kamu biarkan terbuka lebar, karena kamu menganggapnya remeh? Kamu mengira Allah hanya akan bertanya tentang hal-hal besar, sementara kamu membiarkan detail kecil dalam hidupmu berantakan tanpa rasa bersalah. Berhenti membohongi diri sendiri dengan alasan bahwa hal kecil itu tidak akan berpengaruh pada timbangan amalmu nanti. Kamu seringkali lupa bahwa gunung yang tinggi itu terbentuk dari butiran pasir yang berkumpul, begitu juga dengan beban dosa yang kamu kumpulkan setiap hari. Jika hari ini kamu masih merasa tenang dengan segala kelalaian kecilmu, mungkin kamu sedang berjalan menuju kehancuran tanpa kamu sadari. Saatnya kamu bangun dan melihat kembali setiap detik yang kamu sia-siakan sebelum semuanya terlambat dan kamu hanya bisa menyesal di hadapannya. Bayangkan saat kamu berdiri sendirian di hadapan Allah, tanpa ada satupun manusia yang bisa membantumu. Di sana, bukan hanya sholat lima waktu atau puasa Ramadan yang akan diperiksa dengan teliti. Setiap kata yang kamu ucapkan saat sedang marah, setiap tatapan mata yang penuh kebencian, dan setiap detik yang kamu habiskan untuk hal sia-sia akan terbentang jelas. Kamu akan terkejut melihat betapa banyaknya catatan kecil yang selama ini kamu anggap tidak ada artinya, namun ternyata memiliki beban yang sangat berat untuk dipikul. Seringkali kamu merasa sudah melakukan yang terbaik, namun hatimu masih menyimpan penyakit yang tidak kamu obati. Kamu memelihara rasa iri saat melihat temanmu sukses, atau kamu merasa lebih mulia hanya karena hijabmu lebih panjang dari orang lain. Kamu mengabaikan rasa sombong yang terselip di antara kata-kata bijak yang kamu bagikan di media sosial. Ketahuilah bahwa Allah tidak melihat bungkus luarmu, melainkan apa yang benar-benar tersembunyi di dalam relung hatimu yang paling gelap. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk mengurusi hidup orang lain sementara urusanmu dengan Tuhan masih berantakan? Kamu sangat teliti melihat kesalahan orang lain, namun kamu buta terhadap cacat karaktermu sendiri. Kamu merasa sudah cukup baikkah hanya karena tidak melakukan zina atau mencuri, tapi kamu tidak sadar bahwa gibah singkat saat berkumpul dengan teman adalah racun yang menghancurkan pahalamu. Kamu menukar surga dengan kepuasan sesaat saat membicarakan keburukan orang lain. Ada rasa sesak yang seharusnya kamu rasakan saat menyadari bahwa setiap helaan napasmu ada harganya. Kamu seringkali menunda taubat karena mengira umurmu masih panjang dan kesempatan masih terbuka lebar. Kamu menganggap remeh satu kali meninggalkan zikir, satu kali mengabaikan panggilan adzan, atau satu kali berkata kasar pada orang tua. Kamu pikir itu hal kecil, tapi di mata Allah, konsistensi dalam kelalaian adalah bentuk pembangkangan yang nyata. Jangan sampai kamu baru menyadari nilai sebuah amal kecil saat kamu sudah sangat membutuhkannya di alam kubur. Saat itu, satu kali senyuman tulus atau satu kali menyingkirkan duri di jalan bisa jadi adalah penyelamatmu. Namun kenyataannya, kamu lebih sering memilih untuk mengeluh daripada bersyukur, dan lebih sering memilih untuk membenci daripada memaafkan. Kamu terjebak dalam rutinitas ibadah yang hanya sekadar gerakan fisik, tanpa ada ruh yang sampai kepada Sang Pencipta. Realitanya, banyak dari kita yang hanya ingin hasil akhir yang indah tanpa mau berproses dengan benar. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu enggan membersihkan hati dari kotoran-kotoran kecil yang mengganggu. Kamu ingin dicintai Allah, tapi kamu masih memprioritaskan pujian manusia di atas segalanya. Kamu hidup dalam kepura-puraan yang melelahkan, mencoba terlihat sempurna di mata dunia padahal di hadapan Allah kamu sedang hancur lebur. Inilah saatnya kamu berhenti berpura-pura bahwa semuanya serius saja. Rasa sakit karena menyadari kesalahan sekarang jauh lebih baik daripada rasa sakit saat kamu tidak bisa lagi memperbaiki apapun.
Jangan biarkan dirimu tertipu oleh perasaan nyaman yang semu, karena kenyamanan dalam kemaksiatan adalah ujian yang paling berbahaya. Kamu harus mulai jujur pada diri sendiri sebelum Allah memaksa kamu jujur di hari pembalasan nanti. Coba ingat kembali saat kamu sedang bersama teman-temanmu, lalu pembicaraan mulai mengarah pada kekurangan seseorang yang tidak ada di sana. Awalnya kamu hanya mendengarkan, lalu perlahan kamu ikut menambahkan 1 atau 2 kalimat kecil hanya agar tidak merasa tertinggal dalam percakapan. Kamu menganggap itu hal biasa, hanya obrolan ringan antar wanita yang tidak akan berdampak apa-apa. Padahal, 1 kalimat remeh itu adalah luka yang kamu goreskan pada kehormatan saudaramu dan menjadi beban yang harus kamu pertanggungjawabkan nanti. Atau lihatlah bagaimana kamu memperlakukan ibumu di rumah saat kamu sedang merasa stres dengan tugas kuliah atau pekerjaan kantor. Kamu mungkin tidak memukulnya, tapi nada bicaramu meninggi dan kata-katamu tajam hanya karena kamu merasa lelah. Setelah itu, kamu merasa sudah cukup meminta maaf dengan sekadar mengirim pesan singkat atau memberikan barang. Kamu lupa bahwa luka di hati seorang ibu karena kata-kata anaknya adalah hal yang sangat diperhatikan oleh Allah, meskipun kamu menganggapnya hanya emosi sesaat. Bayangkan seorang mahasiswi yang selalu menunda sholat karena merasa tugasnya lebih mendesak untuk diselesaikan sekarang. Dia berpikir bahwa Allah akan mengerti karena dia sedang berjuang menuntut ilmu demi masa depan. Dia melakukan ini berulang kali, menjadikannya kebiasaan yang dianggap normal karena banyak teman sekitarnya melakukan hal yang sama. Dia tidak sadar bahwa dia sedang melatih dirinya untuk menempatkan makhluk di atas penciptanya, sebuah bentuk pengabaian yang sangat fatal. Kemudian ada pula kamu yang begitu teliti dalam berhias untuk dipuji orang, namun sangat ceroboh dalam menjaga aurat saat merasa tidak ada yang melihat. Kamu merasa aman karena hanya ada beberapa orang di sekitarmu yang kamu percaya. Kamu meremehkan 1 helai rambut yang keluar atau pakaian yang sedikit ketat dengan alasan mode. Kamu lupa bahwa ada mata yang tidak pernah tidur dan selalu mengawasimu, bahkan saat kamu berada di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Lihatlah bagaimana kamu menggunakan gadgetmu di waktu senggang, menggeser layar tanpa henti hanya untuk melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Kamu membiarkan rasa iri tumbuh perlahan, membandingkan nikmat Allah padamu dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kamu menganggap overthinking tentang hidup orang lain adalah hal yang wajar, padahal itu adalah bentuk ketidakpuasan atas takdir Allah. Hal kecil ini perlahan mengikis rasa syukurmu hingga kamu lupa cara berterima kasih kepada Tuhan. Semua hal kecil ini terasa ringan karena dilakukan setiap hari dan oleh banyak orang. Kamu merasa tidak sendirian dalam kesalahan ini, sehingga kamu merasa tidak ada yang salah. Padahal, kebenaran tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang melakukannya, tapi oleh apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Detail-detail kecil inilah yang seringkali menjadi jebakan yang membuat kita merasa sudah berada di jalan yang benar, padahal kita sedang menjauh dari ridhanya. Namun, sadarlah bahwa pintu taubat masih terbuka lebar selama napas masih berhembus di kerongkonganmu. Kamu tidak harus menjadi sempurna dalam semalam, tapi kamu harus punya kemauan untuk mulai memperbaiki hal-hal kecil itu sekarang juga. Jangan menunggu sampai kamu merasa siap, karena rasa siap itu seringkali adalah tipuan setan agar kamu terus menunda. Mulailah dengan mengakui bahwa kamu telah banyak meremehkan perintahnya dan meminta maaf dengan tulus dari lubuk hatimu yang terdalam. Ubah sudut pandangmu tentang apa itu ibadah. Ibadah bukan hanya tentang sujud di atas sajadah, tapi juga tentang bagaimana kamu menjaga lisanmu agar tidak menyakiti orang lain. Ibadah adalah saat kamu memilih untuk diam ketika ingin menghakimi, dan memilih untuk bersyukur saat hatimu ingin mengeluh. Ketika kamu mulai menghargai hal-hal kecil, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak pernah kamu dapatkan dari pujian manusia atau kemewahan duniawi.
Bayangkan betapa ringannya langkahmu saat kamu tidak lagi membawa beban rasa bersalah atas hal-hal yang kamu remehkan. Saat kamu mulai menjaga setiap ucapan dan tindakan, kamu sedang membangun benteng perlindungan untuk dirimu sendiri di akhirat kelak. Setiap usaha kecilmu untuk berubah, meskipun hanya dengan satu kali menahan amarah, adalah kemenangan besar di mata Allah. Kamu akan menyadari bahwa menjadi hamba yang taat bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang bagaimana kamu bangkit setelah jatuh. Kini saatnya kamu mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Jangan biarkan dirimu terbawa arus lingkungan yang menganggap remeh dosa. Jadilah muslimah yang berani tampil berbeda karena kamu tahu apa yang kamu tuju bukan sekadar pengakuan di dunia, melainkan keselamatan di akhirat. Kamu punya kekuatan untuk memutus rantai kebiasaan buruk ini dan menggantinya dengan kebiasaan yang mendatangkan keberkahan bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Sekarang pilihan ada di tanganmu, apakah kamu ingin tetap menjadi budak dari kebiasaan remeh yang menghancurkan, atau kamu ingin berdiri tegak sebagai wanita yang bermartabat di hadapan Allah? Berhenti mencari alasan untuk membenarkan kesalahanmu. Berhenti berkata bahwa kamu akan berubah besok, karena besok adalah janji yang seringkali dikhianati oleh kemalasanmu sendiri. Kamu harus tegas pada dirimu sendiri. Paksa hatimu untuk tunduk pada kebenaran meskipun itu terasa berat dan menyakitkan pada awalnya. Ingatlah bahwa setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Jangan sampai kamu terbangun di hari kiamat nanti dengan wajah penuh penyesalan hanya karena kamu meremehkan satu hal kecil yang ternyata menjadi penentu nasibmu. Kamu harus berjuang sekarang, melawan ego yang tinggi, dan menghancurkan rasa sombong yang masih bersarang di dadamu. Jangan biarkan dirimu tertipu oleh kenyamanan dunia yang sementara, karena dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sangat singkat jika dibandingkan dengan kekekalan di sana. Bangunlah dari tidur panjangmu dan mulailah mengevaluasi setiap jengkal hidupmu dengan jujur. Perbaiki syalatmu, jaga lisanmu, dan bersihkan hatimu dari segala penyakit yang selama ini kamu pelihara. Jadilah muslimah yang tidak hanya cantik di mata manusia, tapi juga indah dalam catatan amal di sisi Allah. Kamu mampu melakukannya jika kamu benar-benar ingin selamat. Berhentilah berharap pada keajaiban tanpa ada usaha nyata untuk berubah, karena Allah hanya akan menolong mereka yang mau menolong dirinya sendiri terlebih dahulu.